kami amin ya rabbal alamin. Pertama sekali lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebentar tadi untuk sesi yang pertama sudah selesai. Insyaallah kita akan teruskan pada sesi yang kedua. Dan alhamdulillah juga semua sahabat-sahabat orang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah harap bersemangat dan senantiasa menjaga adab dalam kehidupan ilmu insyaallah. Saya membawa masa lagi dan kalau bersedia dan serahkan kepada Tuan Guru untuk meneruskan sesi kita yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita dah habis bincang tentang taubat. Karena taubat adalah akhlak pertama yang kita kena miliki. Maka kita kena berdoa kepada Allah meminta agar Allah bagi taubat. Karena Allah berfirman, "Summa taba 'alaihim liyatubu." Allah bagi taubat agar mereka bertobat. Jadi taubat pun hidayah dari Allah. Wa qala radhiyallahu fa awwalul maqamati at-taubatu wa la yuqbalu ma ba'daha illa biha. Maqamat pertama adalah taubat. Maqamat ini dalam istilah tarikat. Ya, maqamat adalah maqamat ruhiyah. Karena orang berjalan menuju kepada Allah. Bukan Allah di mana bertempat. Ya. Atau berjalan menuju kepada Allah bukan mendekat. Ya. Dekat tempat atau dekat waktu. Ini perjalanan maknawi. Dekat kepada Allah itu adalah apabila di dalam jiwa kita, rohani kita penuh dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang luhur. Ya, sifat-sifat yang luhur. Atau yang kita kenal dengan istilah al-akhlaqul karimah. Ya, itu namanya dekat. Makin banyak sifat-sifat mulia kita, maka makin dekat. Seperti begini, kita ditanya oleh seseorang, kamu kenal tidak dengan si fulan misalnya? Maka kita jawab, oh saya kenal, sangat dekat, saya rapat dengan dia. Rumah dia di mana? Oh itu di Semenanjung. Nah ini kan bukan dekat tempat kan? Gitu. Tetapi dekat sifat yang sama, serupa. Tapi kalau kita ditanya, kamu kenal tak dengan si fulan? Kenal tapi jauh saya dengan dia. Rumah dia di sebelah saya aja rumah tuh. Jadi kita katakan dekat kepada orang itu ya rapat, dekat, ya, bersama itu adalah karena ruhnya sama. Al-arwah junudun mujannada. Fama ta'arafa talaf. Kalau dia kenal satu sama lain sifatnya sama, maka i'talaf. Dia akan rapat bersama tuh. Wa ma tanakara ikhtalaf. Kalau dia mengingkari, artinya lain dia punya sifat, maka ikhtalaf. Maka akan saling membelakangi jauh, saling berselisih. Tidak sama, tidak duduk bersama, tidak rapat. Maka sebenarnya orang yang merasa dekat kepada Allah itu apabila sifat-sifat mulia Allah itu Allah bagi ke kita. Boleh kita katakan sama dengan Allah tapi dalam tanda kutip ya. Artinya Allah berikan sifat-sifat dia.
Maka sifat mulia itu ada pada kita. Ya. Maka dengan sifat mulia itulah, karena itu sifat Allah, maka kita rasa ada Allah di sini. Itu dekat. Maka jangan kita berpikir untuk mendapatkan dekat kita menambah bilangan-bilangan ibadah itu. Tidak, kita koreksi diri kita. Ya, rohani kita, adakah sifat mulia, adakah akhlak? Nah, tasawuf sebenarnya untuk mendapatkan sifat-sifat mulia itu. Itu orang sufi banyak zikirnya, banyak ibadah. Ya, karena dia melakukan ibadah dan zikir karena Allah. Karena ibadah dan zikir yang karena Allah itulah yang akan Allah balas dengan anugerah. Ya, sifat-sifat mulia itu yang disebut nur. Ya, bukan ajr tapi nur. Nah, maka di dalam tasawuf tidak bicara tentang pahala. Ya. Tidak bicara tentang ajr, tetapi bicara tentang nur. Cahaya. Mereka menyebutnya nur Muhammadi. Ya. Kalau kita kembalikan ke asal makna syar'inya adalah akhlak Rasulullah, akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah maqamat. Ya, itulah maqamat ruhiyah. Kenapa maqamat? Ya, Allah letakkan kita di tempat mulia, itu maqamat. Ya. Ada yang mengilustrasikan seperti orang dalam perjalanan, jalanan jarak. Maka ada stasiun yang di mana kita sudah sampai sini berhenti, udah sambung lagi sudah sampai sini berhenti. Nah, maka kita perlu banyak sifat sampai kepada sidiq, sampai kepada ikhlas, terus sampai ke sabar, sabar ke ridha, dan terus seperti itu. Ya, makin banyak sifat-sifat mulia di hati, makin dekat. Ya. Maka dia kelihatan orang sabar kepada perintah Allah dan sabar menjauhi larangan Allah, sabar menghadapi ujian Allah. Itu artinya dia fi inayatillah. Dia ada dalam perlindungan Allah. Ya. Maka awalul maqamat at-taubah. Maqamat yang pertama adalah taubat, dan tidak diterima maqam setelahnya melainkan dengan taubat. Artinya kalau kita ingin punya akhlak, kalau tidak taubat, ya, tidak dapat akhlak tuh. Ya. Maka akhlak asas yang pondasi adalah taubat. Ya, katakanlah taubat itu satu tanah, ya, sebagai pondasi, ya, untuk membangun dinding akhlak gitu. Kalau tak ada tanah, macam mana anak bina rumah di mana? Kalau tak ada taubat, nak tubuhkan akhlak mulia dekat mana? Begitu ilustrasinya. Maka itu sebab dikatakan oleh Sidi Ahmad Zarruq, pertama kali orang berjalan kepada Allah itu dia takut dulu, karena takut itu akan mengantar dia kepada taubat. Dan taubat adalah maqam pertama, asas pertama orang nak, ya, menubuhkan, mendirikan, membangun akhlak mulia dalam dirinya, membangun manusia sempurna. Idza fa'ala al-ma'siyata kal qidril jadid tuqadu tahtaha an-naru sa'atan fatasawwada fa in badarat ila ghaslihan ghasalat min dzalika sawad wa in taraktahu wa tabakhat fihi taraktaha wa tabakhat fihi marratan ba'da marratin sabatas sawadu fihi hatta yankasir wa la yufidu ghasluhu syai'a.
Perumpamaan seorang hamba ketika dia melakukan maksiat itu seperti gidir baru. Tahu gidir ya? Gidir itu bahasa Arab, gidir. Tahu? Panci untuk masak tuh. Ya. Panci untuk masak sup ke sayur, beras ke kan. Seperti gidir baru yang dinyalakan di bawah gidir itu api 1 jam maka menjadi hitam. Kalau selepas itu segera dicuci maka hitam itu menjadi terbasuh, hilang. Tetapi jika kamu biarkan ya, tanpa dicuci maka sekali ya, demi sekali terus masak lagi maka hitam semakin sabata sawad, maka hitam semakin lengket, makin kuat ya, sehingga pecah ya. Kalau sudah pecah kan sudah tebal sangat hitamnya itu di bawah panci itu ya, itu sudah tebal dan retak-retak sudah, maka tak dapat lagi dibasuh, hitam terus. Itu sebab beristighfarlah setiap saat. Jadi dosa tak sempat melekat. Maka mudah untuk membangun sifat mulia di rohani karena tidak ada yang menghijabinya, menutupinya. Maka taubat adalah asas pertama, pondasi pertama untuk membangun akhlak. Fataubatu hiyallati taghsilu sawadal qalbi. Maka taubatlah yang membasuh hitamnya hati. Fatabruzu al-a'malu, maka amal muncul dari hati. Innamal a'malu binniyat. Ya. Amal itu dalam istilah Islam ibadah, amal ibadah. Islam menamakan amal. Kalau kita pergi ke bahasa Arab, amal itu kerja saja. Orang kerja kilang disebut amilin. Orang kerja dalam organisasi pun disebut amilin. Tapi dalam agama, amal itu adalah perbuatan yang keluar dari hati. Ya. Artinya memberi itu keluar dari sifat dermawan. Salat itu keluar dari hati yang tunduk, yang tawadu, gitu. Ya, bicara itu keluar dari sifat jujur. Apapun yang Allah bebankan, perintah-perintah itu dilakukan oleh hatinya. Itulah amal. Anak kecil kan kita ajarkan salat, dia tak tahu apa-apa pun, sujud. Ya. Rohaninya tidak menyertai perbuatan itu. Kalau kita tidak bersihkan hatinya, maka sampai ya, itu anak 7 tahun sampai umur 70 tahun pun kualitinya sama salatnya. Dan begitu juga semua amal. Maka jalan keluarnya adalah taubah. Ya, taubah itulah yang membasuh. Ya. Di dalam tasawuf ada baiat kan? Sebenarnya baiat itu adalah taubat agung, ya, at-taubatul kubro, ya, taubat besar tuh. Ya. Bahkan ada yang menjelaskan baiat itu sebetulnya satu lambang taubat, ya. Bukan dari maksiat ke taat, bukan dari salah kepada baik, tetapi dari ibadah yang merasa dia yang melakukan untuk kemudian dia bertaubat agar ibadah merasa bahwa itu hidayah Allah. Ya. Ini kalau kita nak terangkan tasawuf manhajnya yang sebenar-benarnya itu. Karena orang taubat dari dosa tak perlu orang masuk tarekat. Semua umat Islam kalau dosa bertaubatlah. Ya, tapi kenapa ada baiat-baiat? Perlukah? Ada satu perjalanan yang lebih elit.
Sepatutnya orang yang masuk tarekat itu sudah memperbaiki ibadahnya dulu, sudah menambah ilmunya dulu. Ya. Karena masuk tarekat sebetulnya adalah dia ingin memperbetulkan orientasi dia, tujuan dia ibadah. Ya. Maka yang paling cantik orang bertarekat itu orang yang sedang menuntut ilmu syariah. Dia yang sebenarnya sudah sangat memerlukan sangat-sangat ya, agar segera atau mempunyai banyak kemudahan untuk membangun kerohaniannya itu. Wa 'alaiha raihatul qabul, dan di atas amal tersebut yang telah keluar dari taubat dari hati yang bersih, maka ada raihatul qabul. Di atas amal tadi itulah tumbuh atau terbit raihatul qabul, harum qabul. Qabul itu di amal diterimalah. Ya. Istilah raihatul qabul itu bukan kalau amal yang diterima itu ada baunya, bukan. Artinya itu pertanda bahwa amal itu diterima. Jadi amal yang dari hati itu. Ya. Amal itu kan satu gerakan yang punya tujuan, itu amal. Kalau tidak punya tujuan itu fi'il aja atau harakah saja, haraka. Ya. Kipas angin itu berputar-putar itu kan juga gerak, tak ada tujuan kan? Ya. Itu haraka. Kita pun pergi ke sana, dari sini pergi ke sana kan gerak. Ya. Tapi kalau ada tujuan jadi amal, jadi ibadah, ada pahala, itu amal. Kita pergi ke sana, ke rumah itu, tengok orang sakit, itu kan amal tuh, karena ada tujuan. Tapi kita pergi ke sana begitu ditanya, bang, nak kemana? Aduh, nak kemana ya? Lupa aku. Nah, itu namanya harak saja, gerak saja, tak jadi ibadah tuh. Meskipun sampainya ke rumah orang sakit, kamu sakit kah? Nah, nasi bayi aku datang, oh nasi bayi pula. Ya. Nah, kena dengan niat. Ya, innamal a'malu binniyat, amal itu ada tujuannya, niatnya apa itu? Itu amal. Tetapi amal itu ada dua dalam Al-Quran, soleh, ya. Ada amal soleh, ada amal sayyi, ya, amal su, ya. Ada amal yang buruk, ada amal yang baik. Amal soleh itu apa? Amal yang muqayyad bisyariah, amal yang terikat syariah. Kenapa kita pergi ke rumah dia mengunjungi orang sakit? Karena Nabi suruh. Ini amal soleh nih. Sudah pun memang kita pergi ke sana, ya, tapi disebut soleh. Untuk apa amal soleh ini yang kita tujukan kepada Allah? Linaili ridallah. Untuk memperoleh ridha Allah. Jika kita sudah beramal karena Allah dan Allah telah memberikan jiwa kita sifat mulia, yaitu ridho. Allah ridho, maka Allah berikan sifat mulia, maka tanda amal itu makbul. Ya, raihatul qabul. Ya. Kalau pasal pahala, dah bagi pahala dah. Kita tak cakap pasal pahala, maka tasawuf tak cakap pasal pahala. Amal kita tak diterima pun Allah bagi pahala, tahu. Kenapa Nabi bersabda man hamma itu baru nak buat dalam hati, berangan-angan, berbuat baik Allah bagi pahala satu, baru. Kalau sudah gerak begini, tahu bahwa yang diamalkannya itu adalah ada syariat yang dia buat, itu sudah 10 pahalanya. Tapi apakah diterima? Ya. Coba orang memberi itu pahalanya sebulan kemudian dia ungkit. Ya. Nah, sudah.
Mungkin secara logik kita mengatakan baru Allah tolak, tadinya Allah terima, kemudian kena diungkit Allah tolak. Tak, memang dia tak diterima sejak awal karena Allah tahu. Apakah Allah baru tahu setelah ditolak? Oh tak. Itu akal boleh berpikir begitu. Tapi sisi di bab tasawuf tidak begitu menerangkannya. Ya. Buktinya dia jika tidak ikhlas, ketika memberi pun masih dia ingat saja, aku ini pemberi ya. Nah, itu tandanya Allah tak ambil amalnya. Bahkan ketika dia memberi, yang ada dalam perasaan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Ya. Engkau memberi kesempatan aku menolong sesama. Ya, dan engkau beri kelebihan sehingga aku dapat menolong mereka. Kalau bukan itu hidayahmu, itu tanda bahwa dia tak punya amal tuh. Sudah Allah terima semua. Artinya amalnya tidak di tangannya, sudah ada di tangan Allah. Itu raihatul qabul jika ada akhlak. Ya, maka amal tadi yang keluar dari hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu dimulai dengan taubat. Maka jika sudah taubat, ini sudah tercium bau bahwa amal yang keluar dari orang yang sudah taubat itu ada qabul, baru raihahnya tuh sudah tercium. Ya. Fatlub binallahi ta'ala at-taubata, maka mintalah kepada Allah taubat. Ya. Maka minta kepada Allah taubat. Daiman senantiasa, fa in zafarta biha, jika engkau mendapatkan taubat. Zafara itu asalnya kuku. Orang Arab kalau cari sesuatu kan di padang pasir, jadi dengan kukunya begitu tuh. Tapi artinya sudah, jika engkau mendapatkan taubat, faqad taba waqtuk, maka hidupmu bahagia. Ya. Kenapa pakai waktu? Waktu itu adalah durasi waktu yang paling kecil, durasi masa yang paling kecil itu waktu. Kalau tahun 12 bulan. Ya, kalau bulan 30 hari, hari 24 jam. Jam 60 menit. Menit 60. Nah, saat itulah waktu. Jadi waktu itu durasi yang paling kecil. Sebenarnya hakikat hidup kita itu hanya satu waktu, tapi berulang-ulang dan setiap waktu baru. Kita ini baru, makanya hadis. Baru. Tapi apa yang ditampilkan adalah kehendak dan sifat Allah yang qadim. Disebut baru itu karena selalu berubah. Muncul, artinya wujud Adam. Ada, tidak ada, tidak ada. Tapi tak terasa karena Allah latif, menanggulanginya lembut, sehingga kita seolah-olah hidup 60 tahun. Ya. Tidak, padahal seperti napas ini. Hidup, mati, hidup, mati, hidup. Kira-kira kalau tak balik lagi, apa terus? Nah, mati. Dalam bahasa Arabnya apa? Ajilun. Ajil. Kita wujud itu ajil. Maka ajil diartikan dunia. Ya, begitu. Ya. Tidak ada tuh ajil. Tak keluar lagi. Maka yang tadi ajil terakhir namanya ajal. Ya, ajal itu al-waqtul mutaakhir. Waktu yang terakhir mananya ajal. Kalau masih keluar lagi, ada lagi, masih ajil, maka ulama mengartikan ajil dunia. Tapi kalau sudah jadi sebetulnya tuan-tuan, hidup kita ini baru terus.
Kita tak, dan waktu itu, ajil itu hanya sekarang. Jadi kita hidup ini jutaan sekarang. Pernah kita hidup esok? Tidak. Atau hidup ya, hari kemarin? Tak. Yang kita sebut masa depan pun nanti sekarang juga pada waktu itu. Jadi jangan pikirkan yang lalu dan jangan takut kepada yang akan datang. Ya. Kita pikirkan sekarang saja. Ya. Orang waktu sekarangnya itu habis digunakan untuk mengenang masa lalu. Sungguh engkau jahat kepadaku. Kenapa dipikirkan? Ya. Atau bagaimana kita akan hidup nanti, mak? Padahal tak pernah pun hidup nanti. Akan datang tak sekarang. Maka maafkanlah yang lalu. Itu tanda hatinya bersih dan sehat. Aku masih ingat perbuatan kamu dulu, mungkin sudah taubat. Sudah Allah siksa dia dengan segala penyakit, sudah dihapus dosanya. Itu sebab kenapa kalau dosa orang lain mesti minta maaf. Ya. Agar betul-betul hilang semua dosa kita. Kalau kepada Allah selesai. Baik. Itu sebab jika engkau mendapatkan taubat, maka waktumu akan baik. Taubat. Ya. Iza taba toba. Jika dia tobat maka baik. Ya. Kenapa? Karena dia tidak membawa beban di batin dia dosa. Tubuh tak memikul dosa rasanya, tapi rohani memikul dosa. Kenapa kita ibadah tuh berat sangat? Karena ibadah itu sebetulnya dipikulkan ke rohani. Ya. Nah, tubuh pun kalau rohani berat sudah berat. Tapi kalau berbuat sesuatu yang ada untungnya untuk tubuh, baru kuat. Ya, untuk syahwat baru. Ya. Ada belia remaja ini, dia suka ada buat satu program lah, belia-belia muda, ikhwan dan akhwat. Nah, dia buat qiyamul lail. Semangat anak muda nih. Ya, ketika meeting kita qiyamul lail mula pukul 4. Nah, kata satu anak muda, kenapa pukul 4? Kita berbuat taat nih, janganlah sikik sangat. Kita mula pukul 2. Ya, dia semangat tuh karena ada kekasihnya ikut sholat di belakang. Nah, itu ada khuzuz, ada bagian untuk tubuh, untuk nafsu. Rupanya malam itu kekasihnya sakit, tak datang ke masjid. Nah, terus jatuh tubuhnya tuh. Ya, kalau tidak ada rohani, tak dapat orang melakukan ketaatan, kecuali ada keuntungannya untuk tubuh dia, untuk nafsu. Ya, itu perlu rohani dalam ibadah ini, karena dia adalah kekuatan Allah, kuwah ruhiyah, ilahiyah. Kita kalau berbuat baik letih, itu tandanya rohaninya. Ya. Tidak keluar amal dari situ. Maka tobat adalah pintunya untuk membersihkan rohani. Li'annaha, karena tobat itu mauhibatun minallah. Tobat itu anugerah. Yada'uha haitsu sya'a min ibadi. Allah letak tobat itu pada sebagian hambanya sekira yang Allah kehendak. Bukan sekehendak kita tobat. Kita sering, aku dah tobat, tetapi buat lagi, tobat lagi, buat lagi, mananya belum lah. Makanya ada tobat nasuh, tobat yang bersih dari berbagai pamrih. Ya, dia tobat karena dia salah kepada Allah. Karena ada orang tobat karena malu dengan orang. Tobat aku, kenapa? Aku dibilang buruk oleh orang, belum tobat nasuh. Ya. Nah, apabila Allah bagi taubat, maka dia taubat. Summa taba alaihim, kata Allah.
kemudian Allah bertobat atas mereka, arti bertobat atas mereka, Allah beri tobat kepada mereka. Itu sebab salah satu nama Allah At-Tawwab, pemberi taubat. Minta. Susahnya kita taubat, minta. Wa qad yazfaru bihal abdul musyaqqaqil aqab duna sayyidih. Terkadang seorang hamba yang retak-retak dia punya akab, apa kaki ini apa namanya? Buku lali ya, buku lali, tumit. Kaab ini dari buku lali ke tumit, itu Ka'ab ya. Artinya udah retak-retak kakinya, buku lalinya tuh. Kenapa? Karena dia bekerja. Artinya seorang hamba sahaya terkadang dapat taubat, tuannya tak dapat. Tuannya yang duduk di tempat yang sedap-sedap, yang tak dapat taubat. Wa qad tazfaru bihal mar'atu duna zawjiha. Terkadang perempuan dapat taubat, suaminya tak. Ya, karena istrinya masak, cuci, urus anak, urus suami juga, urus rumah. Ya, suaminya tidur saja. Ya, ketawa-ketawa. Ya. Makanya kalau istri marah, ya jangan marah. Ya, karena dia letih. Ya. Sidina Umar radhiyallahu anhu dimarah oleh istri, dia diam aja. Sidina Umar tuh. Jadi ada seorang suami lari dari rumahnya menuju rumah Sidina Umar nak mengadukan istrinya bebel. Begitu sampai depan rumah Sidina Umar, dia dengar ada perempuan yang di dalam rumah itu tengah marah-marah juga dengan suaminya. Rupanya Amirul Mukminin pun dimarah istrinya pula. Nah, salah saya datang nak mengadu kan? Nah, terus balik. Sayyidina Umar, dia ada firasat bahwa di depan rumah dia ada orang, tapi tak berani bangun. Kenapa? Istrinya belum selesai marah. Ya. Bila siap istrinya selesai, terus dia lari. Ya. Saya izin nak keluar. Lari cari orang itu, di tengah jalan ditangkap tangannya. Kau nak apa ke rumahku tadi? Sebetulnya aku lari dari rumah karena istriku bebel. Tapi kau dengar rupanya kau juga dimarah istri. Apa kata Sayyidina Umar? Dia urus anakku, dia urus rumahku, dia urus ya, semua. Bagilah dia marah sedikit apa. Ya, banyak pun, tapi tak apa, banyak pun. Ya. Saya kalau istri marah, saya ambil air dari peti es yang sejuk tuh. Saya letak gula tuh, terus saya kacau. Kan kalau gula di air sejuk lama kan nah hancur tuh. Ya, saya nak tanya, nak tengok lama mana dia dengan gula nih. Ya. Rupanya ini sudah halus, dia belum berhenti tuh. Ya. Bila sudah selesai baru saya bagi minum manis. Ya, tak apa, bagilah. Ya. Saya pernah dimarah, rupanya saya diam, tidur saya. Nah, istri saya tengok tidur makin marah pula. Oh. Ya, karena nasib Ustadz nih selalu dimarah istri. Kenapa? Karena dia banyak pergi ke orang lain, perhatikan orang lain untuk berbuat. Di rumahnya malas. Nah, itulah kena marah. Ya, tanya Ustadz. Ya. Sama. Itu sebab terkadang wanita lebih dapat taubat, suaminya tak lagi. Wasyab duna syaikh. Ada anak muda.
dapat taubat, syekh tidak. Ya, artinya coba fenomena itu yang dapat taubat itu yang mencari siapapun. Ya, ada sudah tua-tua tak taubat-taubat tuh. Ya. Fa in zafarta biha faqad ahabbakallahu liqaulihi ta'ala. Jika engkau mendapatkan taubat, itu pertanda bahwa Allah mencintaimu. Ya. Orang yang dapat taubat maknanya Allah suka dia bertobat. Ya. Bukan kita berdosa tak dapat taubat. Memang kalau Allah belum bagi, ya, maka menyesal, karena menyesal itu tanda taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka dengan orang yang taubat. Kalau tidak suka, maka orang itu tidak taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka kepada orang yang bersuci. Wa innama yaghtabitu bisyai' man ya'rifu qadrah. Wa innama yaghbitu, apa ini bukan ya ta'izu bisyai' ya. Ya ta'izu, di situ ya ta'izu ya. Di sini ya ghtabitu. Ya, kalau ya ta'izu di situ artinya mengambil perhatian. Bisyai. Nah, saya sengaja saya baca 2 buku nih karena di buku saya ya ghtabitu, ightabata. Ya, ightabata itu menginginkan. Kalau ya ta'izu itu mengambil pelajaran, ya, mengambil mau'izah. Artinya memandang penting kepada sesuatu. Ya, maknanya sama saja. Artinya jika ada orang memandang penting kepada sesuatu atau dia enak sangat kepada sesuatu, itu adalah man ya'rif qadrah, orang yang tahu kadarnya. Kenapa kita enak sangat ambil itu? Karena kita tahu itu baik. Gitu. Ya. Kalau dari siyak macam yaghtab itu lebih benar. Kenapa? Karena ada selanjutnya, walau badartal yaquta baina dawab lakana syairu ahabba ilaiha. Kalau kita sebarkan mutiara di depan kerbau atau kerbau dawab itu, ya, binatang hewan-hewan itu, yang maka yang disukai oleh dia biji, yang lebih disukai biji. Mutiara itu dia tak makan karena dia tak tahu harganya. Andai kan kita tahu taubat itu sangat mulia, maka setiap hari kita bertobat, tak tunggu kita salah. Kalau ada kawan kita sikit-sikit, maafkan aku bang, maka Allah, ya, mesti kita maafkan kalau dia berbuat salah sebelum dia minta. Karena ada hari-hari dia minta maaf. Nah, sepatutnya suami itu minta maaf hari-hari kepada istri itu. Maafkan abang dek. Ya. Itu siap masak, bang makan. Maafkan abang dek, makan. Selesai, maafkan abang ya dek. Gitu. Nak minum, maafkan abang ya dek. Nah itu. Rupanya kawin lagi dia. Ya. Akhirnya maafkan istrinya. Tak apa bang, maaf, sudah aku maafkan. Tak gurau aja ini. Ya. Artinya orang yang selalu minta maaf. Dah bersih dah. Ya. Bukan tak ada dosa, tapi dia sudah tutupi. Sudah tak. Begitu jelas kita berharap kepada Allah, terus berdoa. Beristighfar, astagfirullah. Ya. Fangzur min ayyil fariqaini anta. Maka coba lihat kamu tuh dari golongan mana? Golongan golongan hewan atau golongan, kalau manusia tahu mutiara. Ada mutiara, ada kacang. Kita ambil mutiara, tapi kalau hewan ambil kacang. Nah, kita golongan mana ini? In tubta fa anta minal mahbubin. Jika engkau bertobat, maka engkau termasuk orang yang disukai Allah. Wa in lam tatub. Jika engkau tidak tobat, fa anta minadh zalimin, maka engkau termasuk orang yang zalim. Zalim kepada dirinya sendiri.
Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak tobat maka mereka orang-orang yang zalim. Orang yang berbuat dosa itu orang yang zalim. Ya, dia menzalimi diri sendiri. Ya. Wa man taba zafar, barang siapa yang bertobat beruntung. Wa man lam yatub khasur, orang yang tidak bertobat rugi. Ya. Orang yang rugi. Wa man wala taqta ya'saka wa taqulu kam atubu wa attaqid. Ya. Atau wa angqud, di situ wa angqud ya. Wa angqud. Janganlah kamu putus asa, janganlah kamu putuskan harapanmu. Dan kamu berkata, aku sudah bertobat, ya, aku sudah bertobat, sedangkan aku membatalkannya. Wala taqta ya'sak wa taqulu atubu wa angqud. Artinya, aku sudah bertobat, tapi ya, tidak ada ampunan pun. Nah, sudahlah, aku tak perlu bertobat. Ya, sering kita tertimpa musibah ya oleh ya kepada kita itu dari Allah. Kita dosa, tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi, bertobat, dosa lagi, dan jangan berhenti bertobat. Karena setiap tobat dosa itu diampunkan. Kalau buat lagi, tobat lagi. Saya sudah tobat tapi berbuat lagi taubat. Ya. Itu pernah ditanyakan kepada Imam Al-Hasanul Basri. Seorang datang kepada beliau, ya Syaikhi, wahai guruku, aku berbuat dosa, aku taubat, tapi aku berbuat lagi, dan aku taubat lagi, aku berbuat lagi. Apa yang aku lakukan? Taubatlah. Bagaimana kalau aku berbuat selepas taubat berbuat lagi? Taubat. Sampai bila? Sampai setan itu serik, jerak, gitu. Jadi jangan bagi setan lama-lama masuk ke dalam diri kita. Tobat, 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 tobat. Kita lemah nih, kita ada nafsu dalam diri kita dan ada setan yang menggoda di luar. Jadi berat sangat musuh itu. Sementara kita tidak minta tolong kepada Allah dengan bertobat. Ya. Maka tobatlah, 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 tobatlah hingga setan jera, maka tinggal nafsu sendiri yang kita lawan. Ya, secara logik ada musuh dua, hanya satu saja kan mudah, ringan, gitu. Dan jika kita hanya punya musuh nafsu, apabila kita melakukan ibadah untuk Allah, Allah akan tolong kita untuk menang dengan nafsu, melawan nafsu. Fal maridu yarjul hayata ma damat fihi ruh. Orang yang sakit berharap hidup selama ruh masih ada. Ya. Wa idza tabal abdu farihat bihi daruhu minal jannah. Jika seorang hamba bertobat, maka rumahnya di surga bergembira dengan hamba itu. Wa tafrahu bihi sama'u wal ardu. Dan langit bumi pun gembira. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira. Ya, kan Rasulullah setiap setiap saat Rasulullah itu ya melihat umatnya ya. Jika umatnya berbuat baik, Rasulullah gembira. Jika ya, karena yang sudah dikubur tak dapat berbuat apa-apa. Rasulullah pun hanya Allah ya, menunggu hari kiamat datang. Rasulullah nak berikan syafaat kepada kita. Ya, maka agar kita mendapatkan syafaat itulah kita perlu banyak membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala lam yarda minka an takuna muhibban bal mahbuban. Kita sudah tobat, ya, kita sudah tobat. Kita orang yang dicintai. Nah, ketika orang sudah tobat, maka dia mampu membangun sifat kerohanian, akhlak itu makin mulia. Nah, akhirnya kita tidak hanya menjadi orang yang dicintai atau kekasih,
tetapi kita juga menjadi seorang pencinta. Ya. Maka di sini dikatakan Allah tidak maka Allah tidak reda engkau sekedar ya, menjadi seorang menjadi seorang pencinta, katanya begitu. Bal mahbuban, bahkan engkau menjadi seorang kekasih. Wa ainal mahbub minal muhib, dan tidak sama kedudukan orang kekasih dengan pencinta. Ya, Allah lam yarda antakuna muhibban bal mahbuba. Ya. Uffin li abdin ya'lam ihsanal muhsin fayajtari'u ala ma'siyatih. Ya. Uffin itu adalah celakalah. Seorang hamba yang mengetahui kebaikan yang berbuat baik, maka ia berani menderhakainya. Ya. Kita kepada orang saja, kalau dia berbuat baik saja, sementara kita berani menderhakai dia, itu saja sudah buruk sangat. Uffin maknanya celaka, artinya buruk sangat. Bagaimana kepada Allah? Ya, Allah selalu memberikan. Allah memberikan musibah saja, di belakangnya anugerah. Bukan semata-mata nak sakiti, bukan. Ya. Macam seorang ibu pendidik atau ayah pendidik yang baik, dia cubit pun anaknya adalah karena dia sayang agar dia tidak berbuat buruk, kan, berbuat baik. Lagi Allah Rabbul Alamin, ya, dan yang mencintai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu berbuat baik kepada kita. Yang tadi awal-awal kita katakan, Allah bagi musibah saja Allah hapus dosa kita. Ya. Sudah pun begitu kita masih berani bermaksiat. Lakin ma'urifa ihsanuhu au lain-lainnya. Walakin ma'arafa ihsanahu man athara isyanah. Tetapi orang orang yang tidak mengenal kebaikan Allah adalah orang yang mengutamakan durhaka kepada Allah. Orang yang selalu kalah dengan dorongan maksiat, dorongan nafsu maksiat. Ya. Ini biasanya orang yang kalah ini adalah orang yang tidak mengenal kebaikan Allah. Wa ma'arafa qadrah man lam yuraqibhu. Dan sama juga orang yang tidak mengenal keagungannya adalah orang yang tidak pernah muraqabah kepada Allah. Bagaimana kita nak muraqabah? Muraqabah itu adalah menjadikan Allah yang memandangi kita dalam perbuatan kita. Antum kerja di ruang satu office, ya. Kenapa kerja baik sangat tuh? Karena ada CCTV tuh, bos tengok tuh di biliknya tengok. Oh, maka ya, bos mungkin ngantuk, ya, tak tengok kita, atau dia pergi makan. Allah mana pergi, mana ngantuk. Ya, kalau kita tak perasan bahwa Allah muraqabah, ya, maka kita tak dapat memperbaiki perbuatan. Maka orang yang tidak merasa muraqabah Allah itu, ya, dikatakan di sini, kenapa? Karena dia tidak mengetahui keagungan Allah. Di mana orang mengetahui keagungan Allah? Jika di hatinya ada sifat mulia, itu agung. Nah, tengok di mana keagungan Allah. Kita tahu ini dunia begitu besar dan luas, tak dapat kita melihat keagungan Allah di situ. Kalau bukan hati ini ada sifat rohani, tak dapat. Ya, salah satu contoh, kita pernah saksikan di Aceh itu ada tsunami, kan? Saya sering mencari orang yang menyaksikan tsunami itu dengan matanya sendiri. Saya nak dengar cerita dia.
Oh, memang menyeramkan ceritanya saja. Saya membayangkan bagaimana dia itu. Setelah dia cerita sampai menangis itu cerita, ya. Lalu kemudian selesai itu saya tanya, "Bang, apakah abang masih maksiat kepada Allah?" Air matanya menangis pula. Ya, masih. Saya cuma ingin membuktikan perkataan mereka para aulia. Ada sebagian mereka mengatakan gini, meskipun kita menyaksikan sebelah dunia ini, kita berada di sebelah sini, dunia sebelah situ hancur kiamat, ya, tak membuat kita itu takut kepada Allah dan merasa Allah itu agung. Ya, mungkin 2-3 hari lah, seminggu, sebulan lah katakan, masih Allah, lepas itu tak kena. Ya. Kalau tak punya rohani, tak punya makom ruhiyah, akhlak, ya, tak dapat kita merasakan keagungan Allah. Kalau hanya melihat keagungan Allah melalui tsunami atau dunia hancur di sebelahnya, esok sudah tengok yang lain sudah hilang. Tapi jika hati ada makomat ruhiyah, tak akan hilang. Tak ada apa-apa pun, dia melihat keagungan Allah. Ya, macam mana tak ada apa-apa, semua adalah dari Allah. Maka orang yang boleh menjadikan Allah sebagai muraqibnya, sebagai pengawasnya, dia mulai ada keagungan Allah di hatinya. Taubat itu adalah asas pondasi mula ada keagungan Allah. Karena Allah bagi dia taubat. Ya, taubat itu melihat kembali Allah, kembali kepada Allah. Ya, itu adalah taubat. Wa ma rabiha man istaghala bi ghairihi. Wa ma rabiha man istaghala bi ghairihi. Tidak ada untungnya orang yang sibuk dengan selain Allah. Nah, sibuk dengan selain Allah ini bukan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu mencabar, menantang. Sibuk kepada selain Allah itu, meskipun sholat hatinya dengan yang lain, itu sibuk kepada selain Allah. Itu masalahnya karena hati tidak kembali. Ya. Orang sufi sering menyebut dunia. Apa itu dunia? Dunia adalah sesuatu yang membuat dia lupa dari Allah. Apa saja. Ya. Kita diberi ilmu oleh Allah, ilmu agama. Jadi tuan guru tapi membuat dia lupa, itu dunia. Allah kasih kita berniaga 24 jam di pasar basah tapi dia bersama Allah, itu bukan dunia bagi dia. Antum tahu cerita Imam Al-Ghazali, 24 jam dia di dalam masjid, di dalam madrasah, memimpin sholat jamaah, memimpin zikir, mengarang kitab, membaca Al-Quran, membaca hadis. Tiba-tiba berpuluh-puluh tahun dia seperti itu, menulis kitab. Tiba-tiba dia merasa jiwanya kering dan menjerit karena dia merasa jauh dari Allah. Lalu dia bermohon kepada Allah. Allah suruh dia bersuhbah dengan seseorang. Seseorang itu di mana? Di dalam kedai. Yang harinya dia menenun pakaian. Datang pagi pukul 7, balik pukul 5, menenun pakaian saja. Malam-malam dia menulis di kertas tuh tentang untung rugi jualan dia. Ya. Tak duduk di masjid, tak mengajar apa-apa pun, tak baca apa-apa, tapi dia istighraq kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali disuruh mengambil berkuduah kepada tukang kedai. Ya. Maka itu orang dulu mengatakan belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 5 tahun saja. Karena adab adalah bijinya, akhlak adalah buahnya. Ya. Nak punya akhlak, nak punya buah, tanam biji. Karena dalam buah pun biji juga. Dan tobat itu adalah merupakan maqamat adab kepada Allah.
Walau fa'alima anna nafsa tad'uhu ilal halakah, maka dia tahu ya, bahwasanya nafsu menyerunya kepada kehancuran. Katabi'aha, maka dia mengikutinya. Wa alima, dan dia tahu annal qalba yad'uhu ila rusdi, hati itulah yang menyuruh kepada petunjuk. Fa'asahu, dia derhakai. Ya. Hati ini perlu kepada taubat, perlu kepada akhlak, tapi dia lawan. Nafsu itu dia tahu membawa kepada kehancuran, tapi dia ikuti. Wa alima qadral mu'si, qadral mu'sa di situ. Dan dia tahu kadar orang yang kadar zat yang dimaksiati Allah. Allah Maha Agung. Fawajahahu bil maksiat, tapi dia menghadapinya dengan maksiat. Siapa yang tidak tahu Allah Maha Agung? Siapa yang tidak tahu nafsu itu membawa kecelakaan? Siapa yang tidak tahu bahwa hati itu perlu kepada taubat? Walau alimat tisafahu bi azamatihi, andaikan dia tahu Allah mempunyai sifat dengan keagungannya, lama qabalahu bi wujudi maksiatih, maka ia tidak menghadapi Allah itu dengan maksiat. Ya. Wa alima qurba maulahu, dan dia tahu bahwa Allah itu sangat dekat. Wa innahu yarahu, dan Allah melihatmu. Fasara lima indahu, ya. Fasara lima indahu. Fasara lima anhu nahahu, maka ia segera kepada apa yang ya daripada Allah yang mencegahnya. Wa alima asara zambi al-murattab alaihi, dan dia mengetahui kesan dosa yang mengakibatkannya. Apa akibat-akibat dosa nanti? Dunia, baik di dunia wa ukhra, dan di akhirat. Wa ghaiban wa syahadatan, dan di alam ghaib dan di alam syahadah di dunia. Famastahya min rabbih, maka ia tidak malu kepada Tuhannya. Walau alima annahu fi qabdatih lama qabalahu bi mukhalafatik. Kalau dia tahu bahwa dia berada di genggaman Allah, maka dia tidak akan menyalahi Allah. Ya. Nah, ini adalah perkara taubat ya. Orang beribadah dengan baik, orang berbuat dengan betul, dan itu adalah semua dilakukan oleh rohani. Maka permulaan yang perlu kita perbaiki adalah tobat dan memperbaiki rohani. Tobat itu adalah permulaan memperbaiki rohani kita. Tobat itu adalah asas untuk membangun rohani kita. Sehingga dikatakan man la taubatalah fala maqamalah, man la ardalah fala binaalah. Orang yang tidak punya tobat sama dengan orang yang tidak punya tanah. Ya, maka mereka tidak dapat membina rumah, tidak dapat membina sifat-sifat mulia. Ya, baiklah, tuan-tuan, kita berhenti di sini. Nanti insya Allah kita sambung dalam pukul 2 ya, insya Allah. Kita pertama bercerita tentang taubat, kedua penjelasan bahwa orang yang mendapat taubat mendapat cinta Allah. Ya. Baru 2 tajuk dari taubat ini yang kita pelajari. Kita akan pelajari nanti apa kesan pengaruh buruk dari maksiat itu kepada tubuh kita dan kepada jiwa kita, dan kenapa kita perlu taubat. Ya, itu saja. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.